Assalamualaikum Hai Indonesia. Infinix Zero X Pro menjadi salah satu smartphone yang paling dinanti oleh konsumen Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Cukup wajar karena Infinix Zero X Pro sendiri merupakan langkah awal dari Infinix untuk menyasar segmen yang lebih tinggi lagi. Smartphone ini nggak hanya sukses menghadirkan tampilan yang mewah, namun juga spesifikasi yang bahkan bisa bersaing dengan sejumlah produk kompetitor seperti Realme ataupun Xiaomi. Nah, setelah di video sebelumnya, Infinix Zero X Pro telah dikomparasikan dengan Redmi Note 10 Pro dan Poco F3. Bagaimana jika Infinix Zero X Pro disejajarkan dengan produk Xiaomi lainnya yang harganya berada di antara dua smartphone tadi, yakni Poco X3 GT? Apakah kali ini Infinix Zero X Pro juga bakal mampu mengeimbangi atau bahkan mengungguli Poco X3 GT? Kira-kira manakah yang bakal lebih diminati konsumen? Mending mari kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang nampak dulu. Kedua smartphone ini memiliki pendekatan yang sama sekali berbeda untuk tampilan belakangnya. Bagian ini mungkin memang bukan fokus utama dari Poco X3 GT. Bahkan Poco X3 GT masih tak cukup premium berkat pemilihan back cover dengan bahan yang terbuat dari polikarbonat alias plastik. Namun Poco cukup berhasil menembusnya dengan tampilan yang cukup elegan. Terdapat pilihan warna yang mencolok bergradasi minimalis dengan aksen garis-garis vertikal di seluruh bagiannya. Ada pula varian warna hitam dengan gradasi yang lebih elegan. Modul kameranya cukup mirip dengan Redmi Note 10 series, namun dengan bentuk yang lebih lebar. Aksen silver yang membalut satu modul kameranya juga memiliki ukuran yang lebih besar. Sedangkan untuk sensor fingerprint ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Gak mau kalah, Infinix Zero X Pro menghadirkan konsep yang mirip dengan Oppo Reno 6 5G ataupun iPhone generasi terbaru. Bukan tampilan belakangnya, melainkan bagian pinggirannya yang dibuat datar atau mengotak. Tampilan ini tentu saja menjadikan Infinix Zero X Pro berasa lebih mewah dan memiliki karakter, meski ergonominya memang harus dikorbankan. Infinix Zero X Pro menyajikan tampilan back cover berwarna dasar hitam dengan penambahan bintik-bintik putih yang menyebar di hampir seluruh bagiannya, sehingga ketika dilihat nampak seperti bintang-bintang yang bertebaran di angkasa. Menariknya lagi, back cover Infinix Zero X Pro juga telah terbuat dari kaca yang tentu saja semakin melengkapi kesan premiumnya ketika dipegang. Modul kamera dari Infinix Zero X Pro juga dibuat kekinian dengan bentuknya yang persegi panjang mengotak dan satu modul kameranya memiliki ukuran jauh lebih besar dibanding yang lain. Tonjolan pada kamera utamanya pun juga dibuat lebih tebal. Beralih ke bagian depan, Infinix Zero X Pro dan Poco X3 GT kini justru terlihat tampil identik, namun spesifikasinya cukup berbeda. Poco X3 GT menyajikan tampilan dengan gaya yang sama dengan smartphone Xiaomi lainnya, yakni dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Cukup disayangkan, panelnya masih berjenis IPS LCD. Layarnya sendiri membentang seluas 6,6 inci beresolusi Full HD+, HDR10, dan untungnya layar ini telah memiliki refresh rate mencapai 120 Hz. Spesialnya, layar ini juga telah dilindungi oleh kaca Corning Gorilla Glass Victus. Tentu jenis panel layar ini masih tertinggal dari Infinix Zero X Pro yang telah menggunakan panel layar berjenis AMOLED. Itulah mengapa Infinix Zero X Pro dapat menempatkan sensor fingerprintnya di dalam layar. Yap, smartphone ini sekaligus menjadi awal kebangkitan dari Infinix dengan kembalinya penggunaan layar berjenis AMOLED. Setelah sekian lama tak memakai panel layar tersebut. Ditampilkan juga dalam gaya yang sama, yakni lubang di layar yang ditempatkan di bagian tengah atas. Layarnya sedikit lebih lega, yakni membentang seluas 6,67 inci beresolusi Full HD+, dan hebatnya lagi smartphone ini juga telah mendukung refresh rate layar mencapai 120 Hz. Di sektor layar, Infinix Zero X Pro telah berhasil memberikan pengalaman yang lebih maksimal seperti penggunaan layar AMOLED dan fingerprint under display. Build quality-nya pun jelas lebih premium. Namun untuk urusan tampilan ini tentu saja kembali pada selera masing-masing. Berbeda halnya di bagian mesin. Bagian ini perlu dipertimbangkan secara matang karena kedua smartphone ini memilih jalur yang berbeda, meskipun keduanya memang sama-sama menggunakan prosesor besutan MediaTek. Poco X3 GT telah diotaki oleh chipset high-end terbaru, yakni Dimensity 1100, prosesor yang berada satu kelas di bawah flagship Dimensity 1200. Prosesor ini juga telah terbuat dengan proses fabrikasi 6 nanometer yang tentunya menyajikan performa dan efisiensi daya yang lebih mumpuni. Tentu saja prosesor ini juga telah mendukung jaringan 5G. Poco X3 GT menghadirkan dua pilihan memori, yakni RAM 8GB serta internal 128 dan 256GB yang sayangnya tak lagi bisa diekspansi melalui microSD.
Sementara Infinix Zero X Pro cukup disayangkan justru masih bertahan dengan konektivitas 4G saja, alias masih belum 5G. Infinix Zero X Pro tetap bertahan dengan prosesor dari MediaTek yang sebelumnya juga digunakan pada Infinix Note 10 Pro, yakni MediaTek Helio G95. Infinix memadukan chipset tersebut dengan chip khusus yang menangani urusan grafik. Infinix Zero X Pro dibekali dengan RAM mencapai 8 GB serta memori internal 128 dan 256 GB yang masih bisa diekspansi melalui microSD. Cukup jelas urusan performa dan konektivitas Poco X3 GT jauh lebih superior di sini. Kemudian bicara kamera, situasi kembali berbalik. Infinix Zero X Pro dan Poco X3 GT mengusung konfigurasi resolusi kamera yang berbeda. Poco X3 GT memiliki total 3 kamera belakang dengan membawa kamera utama beresolusi besar yakni 64 megapiksel, f1.8 PDAF dengan menggunakan sensor OmniVision OV64B. Kamera ini ditemani oleh dua kamera lagi yakni kamera ultrawide beresolusi 8 megapiksel dan satu kamera lagi beresolusi 2 megapiksel yang berfungsi sebagai kamera makro. Infinix Zero X Pro juga mengusung total 3 kamera belakang saja, namun tak ada lagi kamera gimmick di sini. Gak kalah mentereng, Infinix Zero X Pro bahkan membawa kamera utama beresolusi lebih besar yakni mencapai 108 megapiksel, f1.8 PDAF. Spesialnya bahkan kamera ini telah mendukung stabilisasi berbasis OIS. Yap, gak hanya IIS tapi juga sudah OIS. Tentu saja ini akan sangat berguna untuk mendapatkan foto yang lebih tajam dan video yang lebih stabil. Selain itu, Infinix Zero X Pro juga memiliki kamera dengan lensa ultra lebar dengan resolusi sebesar 8 megapiksel saja, dan yang paling menarik justru kamera yang paling bawah ini. Ini merupakan kamera telefoto yang telah menggunakan sistem periskop. Resolusinya juga 8 megapiksel dengan kemampuan 5 kali optical zoom hingga 60 kali digital zoom. Kamera ini juga telah dilengkapi dengan OIS. Sementara untuk kebutuhan selfie, Poco X3 GT dan Infinix Zero X Pro sama-sama mengusung kamera depan beresolusi 16 megapiksel. Keduanya pun juga sama-sama telah sanggup merekam video hingga resolusi 4K 30 fps untuk kamera belakang dan 1080p 30 fps untuk kamera depannya. Di atas kertas, Infinix Zero X Pro kali ini telah mampu memberikan potensi dan fleksibilitas kamera yang lebih menarik. Meskipun begitu, ISP dari Poco X3 GT memang masih bisa dikatakan lebih superior. Kemudian di sektor daya, lebih dulu hadir Poco X3 GT dibekali dengan kapasitas baterai yang cukup besar di angka 5000 mAh dengan teknologi pengisian super cepatnya berdaya maksimal hingga 67 watt. Sementara Infinix Zero X Pro dibekali dengan kapasitas baterai yang lebih rendah yakni 4500 mAh dan teknologi fast chargingnya pun juga lebih rendah berdaya maksimal hingga 45 watt yang sama-sama menggunakan port USB Type-C. Untuk urusan fitur pelengkap, Poco X3 GT dan Infinix Zero X Pro sama-sama telah dibekali dengan dual speaker stereo. Namun Poco X3 GT punya kelebihan lain, yakni adanya NFC, IR Blaster, serta sertifikat IP53 yang membuatnya tahan terhadap cipratan air. Yang jelas fitur ini tak dimiliki oleh Infinix Zero X Pro. Meskipun begitu, Infinix masih menyertakan jack audio yang sayangnya tak lagi dimiliki oleh Poco X3 GT. Terakhir harga, Poco X3 GT telah hadir resmi di Indonesia. Smartphone ini dijual dengan harga Rp4.199.000 untuk varian 8/128 GB dan Rp4.599.000 untuk varian 8/256 GB. Sementara Infinix Zero X Pro baru akan hadir resmi di Indonesia pada tanggal 5 Oktober 2021 nanti. Namun Infinix masih belum mengungkap berapa kisaran bandrol harganya. Namun sebagai perbandingan, di Kenya Infinix Zero X Pro dijual dengan harga promo 36.999 Kenyan shilling atau jika dirupiahkan sekitar 4,8 juta rupiah. Jauh lebih terjangkau dari harga di Nigeria yang bahkan mencapai sekitar 6,5 juta rupiah. Sebagai catatan, harga ini bakal menyesuaikan di negara mana ia akan dirilis. Dan kemungkinan besar harga di Indonesia nanti bisa lebih terjangkau lagi. Baiklah, Infinix Zero X Pro nyatanya memang cukup mampu bersaing dan bahkan mengungguli Poco X3 GT di sejumlah sektor. Seperti layar AMOLED-nya, desain yang relatif lebih atraktif dan lebih premium, fingerprint under display, dan fleksibilitas kameranya. Meski memang ini harus ditebus dengan harga yang kemungkinan lebih mahal. Namun tetap saja Poco X3 GT masih menawarkan keunggulannya seperti prosesor dan kecepatan charging yang jauh lebih unggul. Konsumen tentu tinggal menyesuaikan kebutuhan sesuai budget masing-masing.
Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Jika telah dihadirkan di Indonesia nanti, apakah Infinix Zero X Pro akan lebih diminati konsumen daripada Poco X3 GT atau malah justru sebaliknya? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian memang suka. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di @beritatekno_id. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum.